Selamat datang di Forex Surfing Strategy. Saya Hendra, founder dan owner dari Forex Surfing Strategy. Forex Surfing Strategy saat ini sudah memasuki dengan versi yang kedua dengan perkembangan yang sangat pesat sekali, di mana di versi 2 ini kami telah melakukan pengembangan dari versi yang pertama dengan memperlengkapi dengan adanya pemetaan harga. Ya, jadi kita bisa melakukan pemetaan harga mengapa harga berhenti, harga akan bergerak kemana, dan kita bisa menentukan titik-titik di mana kita bisa melakukan entry sesuai dengan pemetaan harga yang telah kita buat. Jadi kita selalu akan berada dalam probabilitas yang besar kita berada di jalur profit. Oke. Mengapa kita perlu mengetahui pergerakan harga dan mengapa pergerakan harga ini sangat penting sekali bagi kita? Ya, saya akan coba berikan beberapa contoh, beberapa pandangan yang mungkin bisa Anda terima, yang mungkin bisa membuat Anda sedikit mengerti apa yang akan kami berikan di dalam Forex Surfing versi yang kedua ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemetaan, kita lihat aja seperti saat kita berkendara, kita bepergian, ya. Jadi saya juga memberikan gambaran dengan menggunakan peta, ya, peta perjalanan. Di sini ada kota Tuban, ya. Di sini ada Tuban, ada Bulu, ada Lasem, ada Rembang, ya. Di area sebelumnya sini adalah Surabaya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai forex, ya, kita berbicara mengenai trading forex hanya berbicara mengenai satu jalur saja, ya. Jadi kalau kita bicara trading forex, ya, itu berbicara mengenai satu jalur, ya, ke atas atau ke bawah, dan tidak ada cabangnya, belok kiri belok kanan tidak ada, hanya vertikal atas dan bawah. Oleh sebab itu saya menggunakan ilustrasi dengan satu jalur arah perjalanan saja. Jadi dari Surabaya tidak terlihat di sini. Dari Surabaya, kota besarnya adalah Tuban, ke Rembang. Jadi kita berasumsi kita dari Surabaya akan pergi ke Rembang, ya. Nah, kita berangkat dari Surabaya. Kalau kita mau ke Rembang, di jalur ini kita harus melalui ada yang namanya kota Tuban, baru kita akan menuju ke kota Rembang, ya. Nah, saat ini jika kita berada di posisi sini, terus ada kendaraan yang lewat, kendaraan umum yang lewat, bis kota ataupun bis antar provinsi ataupun taksi atau apapun, ya, kendaraan umum yang akan dia akan pergi dari Surabaya menuju Rembang, ya, dari Surabaya menuju Rembang. Dia dari Surabaya terus sampai ke Tuban, ternyata dari Tuban dia akan terus, ya, dia lurus, dia melewati Tuban, dan kita berada di titik sini. Saat kita berada di titik sini, kita tahu bahwa kendaraan ini, ya, kita anggap aja bis, ya, kendaraan ini, ya, dia akan menuju ke kota Rembang karena dia telah melewati Tuban. Berarti kita berasumsi dia akan menuju ke Rembang, ya. Jadi tujuan dia adalah menuju ke Rembang saat ini, ya, karena dia bergerak dari arah kanan ke kiri. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi kita punya asumsi bahwa kendaraan ini akan bergerak menuju Rembang. Kenapa? Sekali lagi karena dia telah melewati Tuban, ya, karena kita sekali lagi berbicara mengenai satu jalur. Tetapi
Andai kata dia tiba-tiba berbalik arah, dia kembali melewati Tuban ke arah dari kiri ke kanan, dan dia melewati Tuban, kita memiliki asumsi bahwa dia akan menuju ke Surabaya. Ya, di sini saya harapkan bisa diterima dan bisa diterima ya, bisa dimengerti ya. Jadi sekali lagi saya akan coba hapus. Sekali lagi kita berasumsi di sini ada Surabaya ya. Ya, saya akan beri asumsi yang lebih ekstrim lagi. Kita tidak tahu kendaraan ini mau kemana sebenarnya ya, tapi kita tahu bahwa di sini ada satu jalur ya, jalur dari Surabaya. Ini ada jalurnya yang akan dilewati kendaraan itu. Kita tidak tahu, anggap aja kita sekarang tidak tahu ya, kendaraan ini mau kemana. Tapi saat dia bergerak dari sini, dari kanan, dia sampai ke Tuban, ternyata dia malah terus, kita memiliki asumsi bahwa kendaraan ini akan pergi ke Rembang ya. Kita berbicara mengenai 2 kota besar, 3 kota besar ya yang kita bahas ya. Sekali lagi, saat dia melewati Tuban, kita memiliki asumsi, oh, kendaraan ini berarti dia akan pergi ke Rembang ya. Sampai di Rembang, jika dia bergerak sampai di Rembang ya, jika dia berhenti di sini, berarti kita bisa tahu bahwa dia sudah mencapai tujuannya. Dan setelah sampai di Rembang ini, kita nggak tahu, dia bisa jadi kalau dia bergerak ke kanan, kita berasumsi bahwa dia akan kembali ke Tuban. Tapi kalau dia bergerak ke kiri, di sini masih ada kota, ada Kudus ya. Di sini di sebelah kiri ada Kudus, kemungkinan dia akan pergi ke Kudus ya. Jadi ini adalah fungsi sebuah peta ya, kok peta perjalanan ya. Dan sebenarnya begitu juga dengan apa yang terjadi dengan saat kita melakukan trading forex ya. Kalau kita bisa mengetahui pergerakan harga dia akan kemana. Jadi seperti mungkin di sini ya, kalau kita lihat seperti ini, cat yang blank seperti ini, kita tidak tahu mengapa harga bisa bergerak ya, bergerak naik turun seperti ini. Dia akan kemana, kita nggak pernah tahu ya. Nah, dengan membuat peta pergerakan harga, kita akan bisa mengetahui mengapa dia berhenti di titik-titik di sini. Mengapa dia berhenti? Saat dia naik, kenapa dia berhenti di sini? Saat dia turun, kenapa dia berhenti di sini? Terus kenapa kok dia lanjut lagi? Dia sudah turun, naik, kenapa dia masih turun lagi? Kita bisa tahu dengan membuat peta pergerakan harga, kita bisa mengetahui alasan-alasan mengapa harga ini bergerak naik turun. Mengapa dia naik, mengapa dia turun. Jika dia naik, masih akan naik lagi. Kenapa dia masih naik lagi? Sudah sampai di sini, sudah naik ya, sudah sampai di high sini, tapi dia masih naik lagi. Kenapa dia naik ya? Kemana dia akan pergi ya? Jika dia turun, kemana dia akan turun ya? Jadi ini gunanya mengapa kita perlu mengetahui pergerakan harga. Saat kita tahu pemetaan peta pergerakan harga ini, maka kita akan memiliki potensi yang besar. Kita selalu akan berada di jalur profit karena kita berada di tren yang benar ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kalau di forex bisa saya berikan contoh ya, seperti apa sih peta pergerakan harga yang bisa kita buat. Mungkin kita bisa menggunakan yang namanya Bollinger Band ya. Coba saya akan tambahkan Bollinger Band ya. Kalau dengan Bollinger Band ya, tadi kita udah punya gambaran. Kalau misalnya dari peta pergerakan perjalanan ini, kalau misalnya kendaraan untuk melewati Tuban, berarti dia akan menuju Rembang. Tapi kalau dia misalnya dari Rembang dia masih terus, dia kemungkinan akan menuju Kudus. Tapi kalau misalnya dari sini dari Rembang dia balik lagi ke kanan, berarti dia kemungkinan akan ke Tuban. Kalau dia lewat dari Tuban, dia berarti kemungkinan akan kembali ke Surabaya ya. Jadi sama seperti mungkin kalau kita misalnya menggunakan
Bollinger Band, ya. Kita bisa berasumsi prinsip Bollinger Band, ya. Ini ada middle band, ada lower, ada higher band, ya, lower band, ada middle band. Saat harga break middle band, berarti kita punya target arah, ya, tujuan, berarti harga akan menuju ke upper band. Tapi saat harga break, ya, melewati middle band, berarti kita berasumsi harga akan menuju ke lower band. Tapi saat harga tertahan di middle band, dia kembali ke atas, berarti kita berasumsi harga akan menuju ke upper band, ya. Terus selain itu mungkin kita bisa coba dengan gambaran yang lain. Kita bisa gunakan yang namanya pivot mungkin, ya. Jadi seperti apakah si pemetaan itu? Ya, sama seperti ini, ya. Kalau kita menggunakan pivot, maka peta yang bisa kita gunakan, yang kita gambarkan adalah saat dia ada R1, R2, R3, ada weekly, ada S1, ada pivot, ada S1, S2, S3 di bawah. Saat dia menembus pivot ke atas, berarti kita tahu harga akan menuju ke sini, targetnya R1. Saat R1 di break, dia akan menuju ke R2. Saat R2 di break, dia akan menuju ke tujuan berikutnya, ya. Tapi saat dia berbalik, ya, saat dia berbalik dari R2 di break, tapi terus dia berbalik lagi ke menembus R2 ke bawah, ya, berarti kita punya tujuan harga akan menuju ke R1. Oke. Jadi ini adalah peta pemetaan, ya. Ini adalah salah satu contoh pemetaan, ya. Saya bukan berbicara ini adalah forex surfing, pemetaan forex surfing, tapi ini adalah salah satu contoh sederhana mengenai pemetaan harga, ya. Kalau kita bisa tahu seperti ini, ya, kita bisa membuat peta pergerakan harga yang akurat, maka kita bisa berada di jalur profit, ya, berada di jalur profit dengan probabilitas yang sangat besar sekali. Oke. Nah, saya tahu bahwa mungkin dalam pikiran Anda akan berkata, iya, saya juga mengerti mengenai hal ini, ya. Saya juga mengerti mengenai hal ini. Jika dia tembus R1, maka dia akan ke R2. Dia tembus R2 akan menuju ke R3. Tapi masalahnya kadang dia tidak sampai ke R3, tapi terus kemudian dia berbalik arah. Nah, belum lagi kalau kita lihat di time frame yang kecil, time frame besar, time frame kecil bisa berbalikan arah, ya. Kalau kita menggunakan misalnya ada support resistance, itu bisa berlawanan arah. Nah, seperti apakah sih sebenarnya yang namanya analisa pemetaan harga dengan menggunakan multi time frame itu? Mungkin saya bisa berikan gambaran. Kita kembali kepada peta, ya. Peta. Oke. Peta yang tadi. Jadi mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Kalau kita berbicara mengenai multi time frame, kadang harga, ya, kalau kita bicara kadang harga itu bisa naik, ya. Kalau saya gambarkan harga, misalnya ini ada resisten, di sini ada resisten, ya. Dia tertahan, dia turun, kita punya target ada support di bawah, tapi dia break. Saat dia break, kita punya target dia akan menuju pada resisten yang di sini, ya, di sini. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia berbalik arah, dia break lagi resisten yang di sini. Kalau saya kasih nama ini R1, ini R2, ini adalah support, ya. Tiba-tiba dia berbalik seperti ini dan dia malah menuju ke support, ya. Nah, mengapa dia berhenti di sini? Ya, mungkin ini kita analisanya mungkin di H1, ya. Mengapa dia berhenti di sini? Mungkin di sini kalau kita lihat, mungkin kita harus bisa melihatnya pergerakan di sini mengapa dia berbalik. Ini di time frame yang kecil. Jadi kalau secara logika coba bisa mungkin saya gambarkan seperti ini. Kendaraan ini bergerak dari kanan, ya, dari kanan dia menuju ke kiri, dia melewati Tuban. Karena dia melewati Tuban, ya, berarti kita punya asumsi kalau kita menggunakan kota-kota besar,
berarti dia akan menuju dari Tuban, ya, ini dari Surabaya. Karena dia telah melewati Tuban, berarti dia akan menuju ke Rembang. Tapi jangan lupa, di sini, di tengah sini, kalau kita lihat di sini masih ada kota kecil, ada dua yang kita lihat. Di sini ada Bulu dan ada Lasem. Dia bergerak, terus kendaraannya bergerak, dia sampai di Bulu, ya. Ternyata sampai selesai di Bulu, dia urusannya selesai. Terus dia kembali, dan malah dia melewati Tuban, dia kembali ke Surabaya, ya. Jadi ini adalah merupakan, kalau kita dibilang di forex, ini adalah time frame yang kecil, ya. Belum lagi kalau misalnya, ya, kalau misalnya kendaraan ini bergerak, dia melewati Tuban, berarti kita berasumsi di kota besarnya dia akan menuju ke Rembang, ya. Dia melewati Bulu di kota yang lebih kecil. Oke, dia lewat Bulu, berarti dia akan menuju, paling tidak dia akan menuju ke Lasem. Tapi jangan lupa di antara mereka ini masih ada mungkin masih ada desa-desa, ada lurah, ya, ada kelurahan, ada desa yang kecil-kecil, ya. Jadi bisa aja di tengah jalan tiba-tiba dia berbalik arah. Kalau kita tidak memiliki peta, kita tidak tahu di sini ada apa aja, kita bingung, kita bisa heran, loh, kenapa kok dia balik arah, ya. Kenapa kok dia tiba-tiba balik arah? Dia sampai di sini, dia belum sampai ke Lasem, tapi dia berbalik arah, ya. Nah, kita harus zoom lagi peta ini agar kita bisa tahu di sini ada daerah apa lagi. Mungkin ada kota-kota kecil, desa-desa kecil di sini. Dan dia udah mencapai tujuannya, kemudian dia berbalik arah. Ataupun bisa kejadian seperti ini juga. Saat dia bergerak melewati Tuban, berarti dia akan menuju Rembang. Dia melewati Bulu, kota kecil, berarti untuk kota kecil berikutnya kemungkinan dia akan ke Lasem. Tiba-tiba di sini ada bencana alam di sini, sehingga mobilnya tidak bisa lewat, ya. Di sini mau tidak mau dia harus kembali. Karena dia melewati Bulu, berarti dia akan kembali akan targetnya, dia akan menuju ke Tuban. Saat dia melewati Tuban, berarti kita berasumsi dia akan kembali ke Surabaya, ya. Jadi dengan ilustrasi peta perjalanan ini kita juga bisa tahu seperti inilah juga, ya, gunanya adanya kota besar yang menggambarkan time frame besar, kota yang lebih kecil menggambarkan time frame yang lebih kecil, kota yang lebih kecil menggambarkan time frame yang lebih kecil lagi. Jika ada kota-kota lebih kecil lagi, desa-desa di sini, ini ada time frame yang lebih kecil lagi, ya. Jadi kalau kita bisa melihat peta ini, nah, kita bisa membuat peta ini, pergerakan harga ini, ya, saat kita trading, ya, saat kita trading kita tidak akan kaget saat harga bergerak ke atas atau ke bawah, dan kita tahu alasannya kenapa dia ke atas, kemana saat dia bergerak ke atas, kemana targetnya, saat dia ke bawah, kemana targetnya, ya. Kita bisa tahu, ya, kalau dia ke atas kemana targetnya, ya. Kalau tiba-tiba dia berbalik arah, kita bisa tahu kenapa dia balik arah. Dan kalau dia turunnya dia sampai di mana, kita bisa tahu semuanya, ya. Dan inilah gunanya kita membuat peta pergerakan harga, ya. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui peta pergerakan harga, ya. Nah, untuk di forex surfing, ya, pemetaan pergerakan harga tidak akan pernah berubah dari forex surfing yang pertama. Tools-tools yang saya gunakan adalah tetap seperti biasa, adalah support resistance, trend line, ada surfing line, ada Fibonacci retracement, ada stokastik, ada currency stream meter, dan yang paling penting juga tidak pernah dilupakan adalah money management surfing, ya. Dari kesemuanya ini, ya, kita akan bisa melakukan pemetaan harga, ya. Bukan hanya pemetaan harga biasa, ya, tapi dari harga ini, ataupun kalau kita bisa kembali tadi, ya, kita bisa tahu petanya, ya, ya, kita bisa tahu kota-kota titik-titiknya
ini dengan tools apa ya, indikator apa, mungkin support resistance ataupun Fibonacci ataupun stokastik, kita bisa tahu tempat-tempat di mana dia berhenti ya. Dan kita bisa juga tahu kapan kita bisa ngikut. Kendaraannya lewat titik-titik, di mana titik-titik kita bisa ikut. Mungkin di sini. Ya. Oh, ini akan ke, karena dia sudah lewat Tuban, dia akan ke paling tidak ke Bulu, kota kecilnya. Kapan kita bisa ikut? Nah, mungkin kita bisa ikutnya di sini, tempat pemberhentian yang yang mengkonfirmasi, ya, dia pasti akan, berarti dia akan ke Bulu, ya. Titik di sini kita bisa memastikan bahwa kendaraan ini memang akan ke Bulu. Ya, kemungkinan besar akan ke Bulu. Titik-titik, setelah dia lewat Bulu, di mana kita bisa ikut kendaraan ini, bisa kita tumpang, kita naik, mungkin di sini. Ya. Nah, titik-titik ini adalah merupakan titik-titik entry kita. Tapi kita udah tahu bahwa karena dia melewati Bulu, dia akan ke Lasem. Kita udah tahu arahnya. Dan kita udah tahu kenapa kok dia akan ke Lasem, yaitu karena dia melewati Bulu, berarti dia akan ke Lasem. Dan targetnya adalah di Lasem. Ya. Jika dia berbalik arah, berarti kita tahu bahwa dia tidak jadi ke Lasem, tapi dia malah akan pergi ke Tuban. Dan ini adalah titik-titik di mana kita bisa melakukan entry dan ikut pergerakan ini. Ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ya. Jadi tadi yang kembali yang saya gunakan adalah sekali lagi support resistance. Dengan semuanya ini kita bisa membuat petanya, ya, pemetaan harganya. Juga kita bisa menentukan kota-kotanya, kota besar, kota kecilnya, ya, itu di mana aja titik-titiknya. Juga kita bisa menentukan titik kita bisa ikut, ya, titik entry kita. Dengan semuanya ada support resistance, ada trend line, swing line, Fibonacci retracement, stochastic, currency strength meter. Dan yang paling akhir adalah kita harus bisa memanage posisi kita. Oke, ini adalah gambaran dari forex surfing yang kedua yang sangat pesat sekali perkembangannya. Dan saya harapkan kita semua dapat bergabung, Anda semua dapat bergabung. Bergabunglah sekarang. Kami akan membimbing Anda dengan live trade, ya, dengan support seumur hidup. Sekali lagi kita bukan hanya memberikan teori aja, tapi seperti biasa kita akan terus memberikan bimbingan langsung di live trade, di real account. Kami akan trading di depan Anda, dan kami akan bimbing setiap hari. Saat saya mengajar pun, saat workshop, saat seminar ataupun private, saya lebih suka untuk mengajar langsung di live market, ya. Jadi di live market langsung, bukan di history, ya. Jadi segera bergabung dengan kami, ya. Dengan kami bisa dengan workshop ataupun private, dan Anda bisa mendapatkan berbagai informasi di bawah ini. Ada link-link, ada juga fanpage kami Facebook, bisa, sehingga Anda bisa mendapatkan berbagai informasi. Ada juga signal-signal gratis, ya, berbagai informasi juga mengenai workshop ataupun yang kelas gratisnya yang beginner, dan juga workshop. Mungkin Anda juga bisa mendaftar, ya, untuk workshop di kota-kota di mana Anda tinggal, ya. Jadi sekali lagi segera bergabung dengan kami. Saya tunggu kedatangan Anda bergabung dengan kami, dan sekian dari saya. Salam sukses.